Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Alfat Film. Dan kali ini saya akan membahas tentang generasi baru Justice Society of America dan Injustice Society. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Pada ending seri Stargirl episode ketiga, terlihat kalau Courtney diajak oleh ayah tirinya Pat Dugan untuk mengunjungi markas besar dari Justice Society of America. Bisa kita lihat di tengah ada sebuah meja besar yang di tengahnya bertuliskan Justice Society of America. Kemudian kita juga bisa melihat gambar dari member Justice Society of America. Ada Starman yang memegang Cosmic Staff, yang sekarang Cosmic Staff itu digunakan oleh Courtney alias Stargirl. Ada juga Johnny Thunder, dia yang menggunakan jas dan dasi kupu-kupu. Terus ada Dr. Fate yang pakai helm bernama Helmet of Fate berwarna kuning. Selanjutnya ada The Flash Jay Garrick dengan kostum warna merah dan logo listrik berwarna kuning di badannya. Kemudian ada Wildcat yang terlihat menggunakan kostum warna hitam dan terlihat mengepalkan tangannya yang ditutupi oleh kain berwarna putih. Selanjutnya juga ada Hourman yang menggunakan sabuk dan penutup kepala berwarna kuning. Terlihat juga Dr. Midnight dengan kostum warna hijau, kacamata, dan logo bulan sabit di kepalanya sebagai ciri khasnya. Dan terakhir terlihat Green Lantern versi Alan Scott dengan kostum warna merah dengan kerah bajunya, dan di kostum tersebut di tengahnya terdapat logo berwarna hijau, ciri khas Green Lantern. Disinilah baru mula Courtney alias Stargirl mempunyai ide untuk membentuk Justice Society of America yang baru. Terlihat pada ending scene Courtney kembali ke markas besar Justice Society of America tersebut dan mengambil alias mencuri beberapa kostum dan perlengkapan milik superhero member Justice Society of America. Courtney mengambil yang pertama topeng atau helmnya Wildcat, kedua Courtney juga mengambil jam pasir milik Hourman. Dia juga mengambil lentera milik Green Lantern alias Scott. Dia juga mengambil helm termasuk kacamata milik Dr. Midnight. Tapi tidak terlihat kalau Courtney juga mengambil burung hantu milik Dr. Midnight tersebut. Tapi sebelum Courtney mengambil perlengkapan milik Dr. Midnight tersebut, burung hantu milik Dr. Midnight ini terlihat mengepakkan sayapnya berkali-kali. Lalu Courtney meminta maaf kepada burung hantu milik Dr. Midnight tersebut yang namanya Huti. Kemudian barulah Courtney mengambil perlengkapan milik Dr. Midnight. Courtney meminta maaf di sini mungkin karena dia mengambil kepunyaan Dr. Midnight, atau juga berarti dia juga mengambil burung hantu milik Dr. Midnight. Karena seperti yang Pat Dugan bilang kalau burung hantu tersebut punya hal yang istimewa, mungkin maksudnya burung hantu itu juga punya kekuatan, atau burung hantu itu dikatakan istimewa karena burung hantu tersebut adalah peliharaan Dr. Midnight. Bahkan saat Dr. Midnight datang ke markas besar Justice Society of America, burung hantu tersebut langsung pergi menuju Dr. Midnight, tepatnya di lengannya. Tapi apakah burung hantu milik Dr. Midnight juga bakal jadi bagian dari JSA yang baru? Karena sebenarnya burung hantu milik Dr. Midnight itu juga merupakan sidekicknya pula. Yang kelima dan terakhir, Courtney alias Stargirl mengambil Thunderbolts. Itu yang pulpen pink yang disebut sama Courtney. Lalu terdengar tawa kecil yang kemungkinan besar berasal dari Thunderbolts itu sendiri. Thunderbolts singkatnya adalah makhluk kayak jin dilihat dari bentuknya, dan Thunderbolts sendiri berasal dari The Fifth Dimension. Dari banyaknya perlengkapan dan kostum superhero yang diambil oleh Courtney, hanya Helmet of Fate dan helm Jay Garrick yang setahu saya dalam scene tersebut tidak diambil oleh Courtney. Lalu terakhir Courtney mengatakan kalau dia akan melakukan recruiting, yang maksudnya dia akan mencoba mencari orang-orang yang menurutnya layak untuk menjadi superhero penerus para superhero terdahulu di JSA ini. Sebenarnya dalam trailer dan juga poster untuk serial Stargirl, kita udah dikasih lihat tentang member-member baru yang juga akan menjadi penerus dari superhero JSA terdahulu. Yang pertama ada Wildcat, tapi Wildcat yang baru ini bukanlah seorang laki-laki yang jago tinju seperti Ted Grant, tapi seorang wanita yang juga sebenarnya petinju dalam seri Stargirl ini bernama Yolanda Montez yang diperankan oleh Yvette Monreal. Dia adalah si perempuan yang Courtney coba tolong karena sering dibully. Bahkan di lokernya tertulis kata slut yang berarti pelacur. Dilihat di awal series, Yolanda Montez terlihat tidak menyukai Courtney karena Yolanda berpikir kalau Courtney membantunya
dari para pembuli itu hanya membuat keadaan makin runyam untuk dirinya. Tapi nantinya mereka berdua pasti akan berteman dan bekerja sama. Dan karena episode keempat dari seri Stargirl itu bernama Wildcat, kita bisa melihat tentang bagaimana Yolanda Montes bisa berteman dengan Courtney dan menjadi penerus dari Wildcat terdahulu. Yang kedua, ada Hourman yang penerusnya adalah seorang laki-laki bernama Rick Tyler yang diperankan oleh Cameron Gilman. Karena Hourman yang dulu bernama Rex Tyler, maka kita mungkin berpikir apakah mereka berdua punya hubungan darah karena nama belakang mereka itu sama. Dan benar, Rick Tyler adalah anak dari Hourman alias Rex Tyler. Mungkin saja dengan melibatkan anak dari Hourman, kita bisa diperlihatkan dengan kelanjutan dari nasib Hourman di seri Stargirl ini, atau mungkin ada petunjuk yang ditinggalkan oleh ayah Rick tersebut yang mungkin bisa berguna untuk menghentikan rencana dari Injustice Society ataupun menghentikan mereka. Mungkin saja nanti Rick Tyler pergi menuju Time Point untuk bertemu dengan ayahnya Rex Tyler alias Hourman. Time Point itu berada di luar ruang dan waktu, dan dalam Time Point waktu itu tidak bergerak. Tapi teori ini tidak akan bekerja kalau Hourman versi Rex Tyler udah mati dan tidak berada di Time Point. Sebenarnya dalam komik pernah diceritakan kalau penguasa Time Point menjebak Hourman di dalam Time Point, dan mungkin saja Hourman versi Rick Tyler juga bisa menggunakan cara yang sama untuk menjebak member Injustice Society. Karena kita semua sudah tahu member dari Injustice Society itu kuat-kuat apabila dibandingkan dengan member GSA, apalagi member yang baru. Karena member yang lama saja sudah dikalahkan, pasti akan sangat susah untuk melawan mereka. Tapi saya tidak tahu apakah Hourman bisa menjebak member Injustice Society di dalam Time Point tersebut atau dia bekerja sama atau membuat kesepakatan dengan penguasa Time Point tersebut mungkin untuk menjebak Injustice Society. Tapi penguasa Time Point ini sebenarnya adalah villain dan pernah juga jadi musuh Justice League. Maka dari itu saya bilang mungkin dibutuhkan perjanjian atau kesepakatan. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Dan terakhir ada Dr. Midnight. Dan Dr. Midnight ini bukanlah seorang laki-laki seperti Charles Ocknider, tapi perempuan yang juga pernah berbicara dengan Courtney beberapa kali di kantin sekolahnya. Dia bernama Beth Chappelle yang diperankan oleh Angelica Washington. Nah, dalam poster, trailer, ataupun dalam seriesnya tidak pernah sejauh ini memperlihatkan suksesor atau penerus dari Green Lantern Alan Scott dan Johnny Thunderbolts. Dalam poster hanya ada Courtney alias Stargirl, kemudian Pat Dugan dengan Robert Stipe, Hourman versi Rick Tyler, Wildcat versi Yolanda Montes, dan Dr. Midnight versi Beth Chappelle. Jadi, kan di awal Courtney juga mengambil Pink Pen Thunderbolt dan juga Lentera milik Green Lantern. Tapi, belum diketahui siapa yang akan menggunakan benda tersebut. Saya belum melihat siapa yang akan menjadi penerus Green Lantern Alan Scott. Ada beberapa Green Lantern yang saya kenal seperti Alan Scott, Hal Jordan yang sudah dibikin filmnya yang ya Allah bagusnya. Tapi gak apa-apa, udah diberesin Deadpool. You're welcome, Canada. Ada John Stewart, Simon Baz, sampai Jessica Cruz. Dan kalau tidak salah semuanya tergabung dengan Green Lantern Corps. Dan bisa saja salah satu dari Green Lantern ini atau Green Lantern yang lain mungkin yang saya tidak sebutkan juga bisa menjadi penerus dari Alan Scott Green Lantern. Mungkin Green Lantern versi Simon Baz bisa menjadi penerus dari Alan Scott karena ternyata orang yang bikin karakter Simon Baz adalah Dove Mankey dan Geoff Johns yang juga membuat karakter Stargirl dan TV seriesnya. Jadi mungkin saja karena hal tersebut Simon Baz bisa dimunculkan di seri Stargirl dan menjadi penerus dari Alan Scott Green Lantern. Atau yang bisa jadi penerus dari Green Lantern Alan Scott adalah putrinya sendiri yaitu Jennifer Lynn Hayden atau nama panggilannya Jade. Dia juga adalah seorang Green Lantern seperti ayahnya. Jadi mungkin saja Green Lantern versi Jade ini yang bakal hadir di seri Stargirl. Dan untuk penerus dari Johnny Thunder mungkin orang itu adalah Jakeem Williams. Dalam seri Stargirl saya tidak melihat ada karakter bernama Jakeem Williams atau Jakeem Johnny Williams, yang ada hanya Jenny Williams yang diperankan oleh Ashley Winfrey yang seorang perempuan. Kalau mau cocokologi nama mereka berdua sebenarnya mirip-mirip, walau memang Jenny Williams adalah seorang perempuan. Sebenarnya mengganti gender sebuah karakter dalam TV series atau film bukanlah hal baru dan sudah pernah dilakukan.
Jadi mungkin saja terjadi, tapi kalau tidak, mungkin saja karakter penerus dari Johnny Thunder ataupun Green Lantern Alan Scott ini memang tidak akan hadir di season 1, tapi mungkin bisa menjadi kejutan di season keduanya nanti. Karena dalam series Stargirl ini tidak ada cast yang bernama Simon Bass atau Jakim Williams atau Jade, mungkin saja karakter-karakter mereka tidak akan hadir di season 1, tapi bisa menjadi kejutan di season keduanya nanti. Saya bisa yakin mengapa penerus dari Green Lantern dan Johnny Thunder akan eksis di serial Stargirl ini, karena di awal saya sudah kasih tahu kalau di ending episode ketiga kita diperlihatkan kalau Courtney mengambil barang dan perlengkapan superhero milik member GSA, termasuk lentera milik Green Lantern dan pena pink alias Thunderbolt milik Johnny Thunder. Itu tadi pembahasan saya mengenai para generasi baru Justice Society of America. Tapi bagaimana dengan Injustice Society of America? Apakah mereka juga punya penerus? Berdasarkan komik dan TV seriesnya sudah ada beberapa keturunan dari para member Injustice Society of America yang memang juga merupakan seorang villain dan punya kekuatan seperti orang tua mereka. Dan beberapa keturunannya sudah diperlihatkan dalam series ini. Ada beberapa karakter penerus dari Injustice Society yang sudah saya bahas, termasuk Shift dan Artemis Crooks yang bisa kalian lihat melalui card di atas. Jadi saya tidak perlu bahas lagi di video kali ini, kalian tinggal nonton video tersebut. Shift dan Artemis Crooks sebenarnya memang akan hadir di series ini di season 1. Stella Smith adalah aktris yang akan memerankan tokoh Artemis Crooks dalam series ini. Dia adalah anak dari Tigress dan Sportmaster, dan juga pernah menyandang nama Tigress seperti ibunya. Walaupun dia sebenarnya juga adalah villain, tetapi dia juga pernah menjadi seorang superhero di series Young Justice. Dan untuk karakter Shift sendiri, ada 2 episode dari series Stargirl yang ternyata berjudul Shift. Jadi sudah pasti kita bisa melihat lebih dalam akan karakter Shift ini. Shift atau Cindy Burman akan diperankan oleh Meg Delacy, dan mungkin saja kita bisa melihat aksi dari Dragon King yang diperankan oleh Nelson Lee, karena Dragon King sendiri adalah salah satu member dari Injustice Society sekaligus ayah dari Shift. Villain selanjutnya yang mungkin bisa menjadi penerus dari member Injustice Society dan yang sudah paling kelihatan dan juga jadi highlight di episode ketiga adalah anak dari Icicle, yaitu Cameron Mahken yang diperankan oleh Neil Jackson. Dia juga pernah hadir di series Young Justice dan juga memang merupakan seorang villain. Jadi Icicle Junior ini punya kesempatan yang besar untuk bisa ambil bagian dalam Injustice Society. Tapi masalahnya dilihat dari serial Stargirl episode ketiga, kita bisa melihat kalau Cameron sebenarnya adalah anak yang baik. Dia bahkan melukis locker dari Yolanda Montes yang nanti jadi Wildcat selanjutnya. Dalam salah satu scene terlihat kalau locker milik Yolanda Montes ditulisi kata slut yang artinya pelacur. Kemudian Yolanda melihat kalau ada yang menutupi kata tersebut dengan sebuah gambar bunga. Setelah itu Courtney melihat Cameron juga melukis gambar bunga yang hampir sama yang ada di locker milik Yolanda Montes tersebut. Courtney langsung tahu kalau gambar yang ada di locker tersebut adalah karena Cameron Mahken. Bahkan setelah itu bisa dikatakan kalau Cameron dan Courtney punya hubungan yang baik dan nantinya bisa menjadi teman. Tapi walaupun begitu, dia juga terkenal punya sifat yang buruk dan kejam dan juga pernah team up dengan villain lain seperti Tigress. Selanjutnya ada anak dari Brainwave, yaitu Henry King Jr. yang diperankan oleh Jake Austin Walker. Dalam satu adegan diperlihatkan kalau Brainwave ayahnya seperti mengetes anaknya sendiri dengan mengatakan, "Apa yang saya pikirkan?" Tapi Henry Jr. hanya mengatakan, "Saya tidak perlu naik bus, saya tidak tahu." Mungkin nantinya anak dari Brainwave ini mungkin punya kekuatan yang sama dengan ayahnya, tetapi belum ada saja yang men-trigger kekuatan tersebut. Dan berdasarkan kelakuannya di sekolah yang sering ngebully, bisa ditebak nantinya Henry King Jr. bakal jadi apa apabila punya kekuatan super seperti ayahnya. Tapi Henry King Jr. dalam komik pernah digambarkan sebagai superhero. Dia adalah seorang superhero yang membentuk grup superhero bernama Infinity Inch. Tapi Infinity Inch ini adalah pembahasan di lain waktu saja supaya kita enggak jauh dari topik utama. Nanti akan saya bahas. Tapi setelah itu dia juga pernah bergabung dengan Legion of Doom, yaitu grup super villain. Jadi antara dia jadi villain atau hero di series ini belum diketahui pasti. Mungkin dia jadi villain dulu baru jadi hero, atau sebaliknya, atau dia emang jadi villain ataupun hero dari awal. Ada banyak kemungkinan. Villain-villain yang
Saya masukkan sebagai penerus dari grup Injustice Society di sini adalah anak atau keturunan dari member Justice Society yang dulu. Ada banyak lagi member-member lain yang mungkin bisa jadi penerus Injustice Society, tapi saya hanya merangkum yang bagian keturunan dari member yang dulu saja. Selanjutnya ada Hanaya Bowen alias The Fiddler. Yap, The Fiddler juga hadir di serial Stargirl ini. Saya tahunya The Fiddler adalah musuh dari The Flash, dan The Fiddler juga pernah team up dengan Icicle dan The Wizard, tapi saya tidak tahu kalau The Fiddler ini juga adalah anggota dari Injustice Society. Tapi mungkin di versi seriesnya mungkin jadi anggota grup super villain ini. Yang belum tahu, villain satu ini dasarnya adalah seorang villain dengan kekuatan mengeluarkan energi magis dari biolanya. Dalam seri Stargirl, Isaac Bowen alias The Fiddler akan diperankan oleh Max Franz. Hanaya Bowen bakal diperankan oleh aktris Hina X Khan. Mungkin saja kita bisa melihat The Fiddler beraksi di serial Stargirl ini. Selanjutnya The Gambler juga punya seorang putra, tapi The Gambler tidak menurunkan keahlian kriminalnya itu kepada putranya, tetapi kepada cucunya, yaitu yang satu bernama Rebecca Sarf alias Hazard. Dia adalah seorang villain dengan kekuatan cukup unik, yaitu dia selalu beruntung tetapi orang yang ada di dekatnya bakalan selalu kena sial. Kedua ada Stephen Sharp 5. Nah, villain yang inilah yang mungkin akan menjadi penerus dari The Gambler, karena dia menggunakan mantle milik kakeknya Stephen Sharp 3 dan menjadi The Gambler selanjutnya setelah kakeknya tersebut. Kedua anak The Gambler, Hazard dan Stephen Sharp 5, mungkin juga bisa hadir di seri Stargirl sebagai villain dan penerus dari Injustice Society. Oke, kayaknya saya sudah membahas semua hero dan villain yang mungkin bisa jadi penerus dari JSA dan Injustice Society. Kalau ada yang kelewatan, boleh komen di bawah. Follow IG saya di Alphard Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami, and see you later.